Galah, tak gede ya. Nah, Mbak Aji udah datang sama Galah sama Bu Aji. Mbak yang ngalangin lagi. Galah, tak gede ya. Nah, Mbak Aji udah datang sama Galah sama Bu Aji. Mbak yang ngalangin lagi. Ini konten juga ya? Iya, buat konten mereka. Nggak apa-apa. Sorry.
Sok.
Bahkan dia minta diantar oleh papi dan maminya ke sekolah dan ingin lagi dijemput oleh papi dan maminya pulang sekolah. Jadi bagi saya menjadi pikiran ya, menjadi tidak nyaman saya di malam hari jadinya. Kenapa tiba-tiba aja cucu saya ini sering menyebut papi dan maminya sampai-sampai minta diantar ke sekolah. Nah, sehingga nggak ada yang bisa saya lakukan selain dari membujuk-bujuk dia di rumah. Tapi ternyata ada juga sesuatu yang mengganjal. Maka saya mengambil suatu kesimpulan sama Oma, bagaimana kalau kita berziarah ke makam, kita bawa si Gala, cucu ini, ya mungkin apakah papinya sama maminya kangen atau dia kangen, saya nggak tahu, alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dia beberapa hari ini sering menyebut. Nah, itulah dasar dan dasar saya membawa dia berziarah pada pada pagi hari. Ya, dan ini sangat berketepatan dengan 2 tahunnya orang tuanya meninggal, ya, kepergian orang tuanya pas bertepatan 2 tahun. Jadi dia menyebut-nyebut ini dalam seminggu kemarin lah ya, dalam seminggu kemarin, bahkan sampai 2 hari yang lewat masih dia ingin diantar oleh papi dan maminya sekolah, sehingga saya sendiri ya melakukan hal itu. Saya antar dia ke sekolah dan saya jemput dia ke sekolah. Tentu tidaklah seperti apa yang diharapkan, tidak seperti yang papi dan maminya, tapi setidaknya sudah mengenal. Pak Haji, ketika Gala selalu menyebutkan papi maminya, apa sih perasaan Pak Haji dalam lubuk hati gitu? Kalau perasaan saya bersama Oma, ya sebenarnya disampaikannya ke Oma. Saya sendiri nggak sampaikan, waktu dimandiin sama Oma disampaikanlah ke Oma. Sehingga Oma selesai dimandiin udah berpisah dengan dia, sudah sedang ganti baju. Omanya sudah dibawa bersama sama Oma menceritakan Omanya sempat mengeluarkan air mata juga, dan saya tentu sedih juga ya, kasihan kepada anak dengan umurnya baru 3 tahun kok sudah ada pemikirannya seperti itu. Nah, bagaimana kita nanti menjelaskannya kepada dia ya, kalau setelah dia sudah besar, apakah saya ngeri juga dia jangan sampai down, dia jangan sampai kecewa ya, itu yang saya khawatirkan sebenarnya, sehingga saya mencarilah satu pembicaraan yang bisa mengalihkan dia, menghibur dia lah di rumah. Lagi selama perjalanan tahunnya udah 2 tahun, artinya seperti apa, dan ada yang membuat sedih ketika almarhum sudah 2 tahun, seperti apa saya sudah sering juga kalian tanya ya, masalah sedihnya saya kepergian anak dan menantu saya ini memang sedih sangat mendalam bagi saya. Banyak hal yang membuat saya sedih ya. Ini saya buka aja sekarang ya. Kepergian anak saya dulu, sebelum anak saya almarhum ini meninggal ya, itu saya ngumpul dulu di rumah. Semuanya anak saya ngumpul di rumah. Maghrib di rumah. Walaupun siang mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah segala macam, tapi di rumah, sore hari di rumah, malam di rumah. Waktu itu? Ya, waktu itu sebelum meninggal. Setelah dia menikah, baru berpisah satu, yang 3 masih tetap di rumah aja ya. Paling bolak-balik ke rumah abangnya ini, almarhum kan dekat dari rumah ya. Tetapi setelah almarhum pergi, kesedihan kami itu sangat mendalam. Pertama kami kehilangan anak saya itu almarhum Febri sama Panes. Selang beberapa waktu anak-anak saya mulai bukan meninggalkan apa-apa ya, dia mencari tempat tinggal, yang si Fran tinggal di tempat usahanya, yang si Puji beli tempat tinggal di Andara, yang si satu lagi beli di Bintaro. Sehingga saya sekarang dalam
jangka tidak berapa lama itu kami agak merasa kesepian, hanya ada Sigala. Tapi Sigala ini kan sudah beberapa lama ini, sudah sekian bulan juga sudah tinggal bersama Puji. Sehingga memang secara spontan, secara apa ya, serentak kami tinggal kadang berdua sama Oma ya. Namun semuanya itu kami belajar menerima kenyataan ini. Bagi kami sih senang saja sebenarnya melihat anak-anak bisa berkarir ya, bisa mempunyai suatu usaha yang bisa menunjukkan dia. Tapi kesedihan sepi, kehilangan itu. Jadi momen itu, momen kebersamaan sekarang agak tidak seperti dulu. Beb makan barengan. Sekarang untuk makan barengan semua, aduh, kecuali kalau ulang tahun kayak kemarin itu. Artinya dengan kesibukan mereka diwajarkan ya Pak Haji ya? Diwajarkan. Satu sisi saya merasa senang, merasa gembira. Cuman kalau di rumah, kalau lagi Gala menyebut papi dan mami itu kita sedih ya. Iya. Bukan papinya maminya aja, yang lain juga kan gitu ya. Jadi di situ ya pandai-pandai aja. Pak Haji, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini, maaf ulang lagi, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini Gala lagi rewel banget. Dibilang rewel banget sih enggak ya. Artinya mungkin hanya pikirannya aja ya. Dia nggak rewel. Makanya saya jadi pemikiran bagi saya. Dia nggak rewel. Tapi kok tiba-tiba aja dia menyebut papi dan mami. Sementara saya sama Oma kami di rumah sudah mulai tidak membicarakan itu, sudah mulai ya udah mempunyai kesibukan. Apalagi saya di tengah-tengah sosialisasi dengan masyarakatnya, saya sudah sibuk dengan urusan lain. Jadi nggak teringat. Cuman dianya, jadi kan mungkin kaget kan? Kok situ pikirnya, apakah ada orang yang menyampaikan ke dia atau dia dari mana dapat pembicaraan seperti itu, alam. Mungkin dimimpikan atau gimana papi maminya sehingga Gala nih manggil-manggil gitu. Ya alam lah bagi saya nggak paham juga alam bagi saya. Cuman ya itu dia menyebut papi maminya itu aja yang jadi sampai sekarang pun jadi pikiran juga bagi saya. Biasanya kalau ada orang ada fotonya dia perlihatkan kita papi dan mami. Oke, ini enggak, tapi dia bercerita ingin diantar ke sekolah oleh papi maminya, ingin dijemput oleh papi mami. Saya menyesal waktu itu, kenapa? Saya nggak ngantar dia ke sekolah. Saya nganterin jarang ngantar dia sekolah dan jarang menjemput dia. Sehingga dengan omongnya itu, besoknya saya antar dia ke sekolah dan saya jemput lagi. Berarti ada nanti dengan kejadian Gala ini Pak Haji akan tetap mengantar jemputkah atau gimana? Diusahakan gitu? Mengantar terus enggak lah ya, karena jauh juga ya. Paling sekali-sekali mungkin akan saya antar ya demi menyenangkan dia, enggak akan terus. Apalagi dia tinggalkan juga di rumah Sepuji. Senin ya sampai Senin. Ya mungkin diantar Senin, mungkin bisa dijemput hari Jumat, mungkin begitu. Enggak, setiap hari saya juga punya kegiatan, punya kesibukan akan saya akan ikut mencalek. Jangan lupa itu ya. Jadi dalam rangka sosialisasi dengan masyarakat saya sibuk juga. Pak Haji, kenapa hari ini mungkin Puji nggak ikut bareng gitu? Tadi dia mau ikut, cuma nggak kejar waktu. Mungkin dia kesini, tapi entah jauh berarti berapa. Nanti malam juga ada acara pengajian juga. Enggak. Itu artinya saya ya 3 orang, katakanlah 6 orang saya itu aja. Pak Haji, perkembangan Gala sejauh ini seperti Allahu alam deh, cuman ke si Puji cuman yang tadi cuman nggak kejar waktu, entah jauh entah kapan nggak tahu sih, tapi dia terus. Bagi dia kenangnya sangat sulit untuk dilupakan. Tadi kan di video itu juga kan Puji juga menghibur Gala untuk tidak sedih ditinggal oleh bapak ibunya. Dia juga melihat tentang kedekatan antara Puji dengan Gala seperti apa. Ya kalau si Puji dengan Sigala kan sangat dekat sekali. Itu sudah boleh dibilang maminya kedua lah sedikit. Jadi dia menganggap mami, ya itu. Artinya dengan bilang mamanya, siapa lagi mamanya si Puji dan juga si Oma. Pak Haji melihat Sigala yang ketika itu yang ingin diantar oleh Oma, ini sudah dewasa. Ya, pemikiran seperti itu enggak enggak sembarangan ya. Dengan umur anak 3 tahun rasanya belumlah dia akan mengeluarkan seperti itu menurut saya sih ya. Tapi dengan umur anak 3 tahun
tanpa kita banyak berbicara tentang papi dan maminya, tentu membuat kaget. Tapi kalau pembicaraan kita sehari-hari masalah papi maminya atau kita menyebut-nyebut itu mungkin ya. Terasa cukup ya. Oke. Terus kan mama mau cari itu IG-nya kan bukan di situ mau carinya, dipencet di telepon itu yang kan ada nomornya, pencet di telepon itu yang ada gambar telepon kan, berarti oma di telepon. Oma menelpon ke siapa lagi? Terus oma telepon aja kurang, alhamdulillah dia agak sedikit terhibur. Sering banget sama Ida juga suruh Idanya nelpon ke papinya. Itu secara spontan aja. Pulang kita lagi. Oma, Om Frans boleh dibilang hampir mirip dengan almarhum Bibi ya? Oh gitu. Ya diri dulu yang mana? Oh iya. Mungkin apakah itu menjadi penghibur juga dari Gala melihat Frans? Ya sebenarnya oma tante ini itu om-omnya tante-tantenya udah sangat ini ya pekerjaannya, kalau menurut oma sih udah melebihi lah sebagai ponakan gitu ya, udah mau menggantikan juga ya, tapi itu tadi tentunya kami nggak bisa menggantikan posisi mami dan papinya. Nyari juga udah itu ya. Oma, perkembangan Gala seperti apa? Ya dia mau nelpon mami papinya. Terus setelah mama lihat videonya, dia kan suka lihat video mami papinya kan. Dia bilang bukan itu mama. Ini dilihat sama dia yang telepon ini telepon papi katanya. Akhirnya mama berusaha nelpon si Pran aja lagi. Udah ya. Gala. Pak Haji, ini Gala sejauh mana Pak Haji?